Oke, sampai jumpa lagi para subscriber pemirsa channel ariwara.com. Pada video kali ini kita akan mendengarkan ulasan dari pakar politik Adi Prayitno, Mas Adi Pray, yang berkaitan tentang program Lapor Mas Wapres. Di dalam video ini akan diulas atau dianalisis berbagai macam kekisruhan yang terjadi selama ini, namun belum ada respon yang signifikan dari Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka? Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau.
tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya Wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi Wakil Presiden itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait dengan kelangkaan tabung gas yang 3 kg misalnya, tentu kita membutuhkan seorang wakil presiden yang tampil ke muka, menyampaikan pesan-pesan politiknya yang menyentuh dan tentu saja berpihak kepada rakyat. Ketika ada persoalan kisruh terkait dengan pagar laut goib yang ada di Kabupaten Tangerang yang sampai hari ini kira-kira siapa aktor utamanya yang kemudian bisa dipersalahkan, tentu publik berharap muncul seorang wakil presiden yang sangat energik, sangat muda. Dia menjadi garda terdepan untuk menunjukkan bagaimana persoalan di Kabupaten Tangerang itu sebenarnya adalah persoalan-persoalan sepele. Itulah yang saya kira wajar kalau kemudian di tengah ekspektasi publik, di tengah portofolio politik wakil presiden yang cukup mentereng, dan di tengah kekisruhan yang terjadi, maka sosok yang paling banyak dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia adalah di mana posisi wakil presiden yang terhormat Mas Gibran saat ini. Ketika rakyat butuh mengeluh, ketika rakyat butuh teman untuk bicara, ketika rakyat butuh pemimpin yang menjadi juru bicara, supaya keinginan-keinginan dan keluh kesah mereka itu diperjuangkan, maka disitulah kemudian seorang wakil presiden mestinya kemudian muncul ke publik sebagai ratu adil, sebagai sinterklas, bagaimana memberikan rasa aman dan rasa kepastian, supaya ke depan di kemudian hari tak ada lagi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menyusahkan rakyat. Ke depan jangan lagi ada cerita ada problem-problem yang kemudian membuat rakyat itu tidak nyaman hidupnya. Itulah yang saya kira kekisruhan-kekisruhan yang berulang kali terjadi. Tentu posisi wakil presiden pastinya paling banyak ditunggu.
Karena posisi wakil presiden tentu bukan hanya sebatas ban serep, bukan hanya sebatas upaya untuk memenangkan pertarungan politik karena memiliki daya ungkit elektabilitas misalnya, tapi posisi wakil presiden itu adalah wakil yang sekira dalam langkah-langkah politiknya juga menjadi faktor kunci supaya tak ada lagi ceritanya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Wakil presiden juga bisa mengintervensi. Kalau menteri-menterinya memang tidak becus, kalau menteri-menterinya selalu menimbulkan kegaduhan dan membuat kebijakan politik yang tidak pro rakyat, maka sangat untuk dievaluasi, sangat untuk diberikan masukan supaya jangan ada lagi kekisruhan yang justru akan membuat sengsara. Itu adalah buncah bagaimana ekspektasi publik kepada wakil presiden di Republik Indonesia per hari ini itu sering kali muncul. Ini tentu tidak terlepas karena posisi wakil presiden Republik kita yang terhormat usianya masih muda, sangat energik, pastinya inovatif, anti status quo, dan yang paling penting adalah bagaimana harapannya selalu tampil ke depan sebagai sosok yang selalu bersama dengan rakyat. Bukankah program Lapor Mas Wapres itu adalah sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat supaya kesulitan, keluh kesah, denyut nadi rakyat yang selama ini kesulitan itu bisa diperjuangkan oleh Mas Wapres kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya kira di situ konteksnya. Salam politik Syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Nah, demikian pemirsa ulasan dari Mas Adi Prayitno tentang program Lapor Mas Wapres. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.